Negara ini memiliki para pahlawan yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, seperti para pahlawan di Yogyakarta yang berjuang dalam serbuan Kota Baru 7 Oktober 1945 demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangunan di Kompleks Asrama Militer Korem 072 Pamungkas, Yogyakarta di Kota Baru menyimpan cerita sejarah perjuangan dan pertumpahan darah. Serbuan Kota Baru adalah suatu gerakan masyarakat secara spontan yang terjadi untuk merebut senjata Jepang yang waktu itu ditaruh di gudang senjata milik Jepang yang ada di sebelah timur Kridosono, tepatnya di sekarang namanya Asrama Korem 072 Pamungkas. Upaya melucuti senjata pasukan Jepang awalnya melalui cara damai dengan perundingan pada 6 Oktober 2022 di rumah Komandan Pasukan Jepang. Tokoh yang berunding dari Komite Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat, Polisi Istimewa, dan para tokoh muda. Dari Indonesia diwakili Muhammad Saleh selaku Ketua Komite Nasional Indonesia didampingi Umar Joy, Sunjoyo, Bardosono, dan Raden Panji Sudarsono. Sedangkan dari Jepang diwakili Mayor Otsuko, Sasaki, dan Kapten Ito. Selama bapak-bapak kita yang di depan itu berupaya untuk mengadakan perundingan, para pemuda-pemuda atau anggota-anggota Polisi Istimewa, anggota-anggota BKR, dan laskar-laskar yang lain, itu mereka menggalang pemuda-pemuda yang ada. Jadi mereka menggalang dari kementerian-kementerian itu yang banyak dari Kementerian Danurjan, dan juga yang dari Jetis, Kementerian Jetis, juga dari Gowongan, Patok. Ditunggu sampai tanggal 7 pagi, kok tidak ada komunikasi, tidak ada tanda-tanda. Kemudian sampai jam waktu berjalan, dan akhirnya mereka ada yang sudah mulai memutus kabel-kabel telepon, kabel listrik, dan sebagainya. Sudah ada yang diputus agar tidak dari gudang mesiu Jepang itu tidak bisa komunikasi tentang kejadian di situ. Nah, setelah memang ada kepastian tidak berhasil, ada tanda letusan, dan dengan ada tulisan sudah masuk, tapi belum sampai masuk, itu masih di luar, di sekeliling. Itu yang pertempurannya yang sangat hebat di situ. Sejak 7 Oktober, sore dan malam para pemuda bersama masyarakat mendekati markas tentara Jepang di Kota Baru. Serbuan Kota Baru dimulai menjelang subuh sampai tengah hari. Para pemuda siap menyerbu Jepang dengan memasang barikade kawat berduri di sekitar markas dan dialiri listrik. Tidak bisa, senjatanya kan tidak lengkap itu, hanya senjata-senjata seadanya saja. Memang ada yang pakai senjata api, tapi juga mereka pakai senjata tajam. Ada yang bawa benduk, arit, pedang, tombak, bambu runcing, apa yang dia pegang. Itu jadi rame, tembak-menembak rame. Kemudian kok terus berhenti sepi gitu. Nah, itu Jepang mengibarkan bendera merah putih. Bendera putih. Bendera merah ya. Terus kelihatannya itu ada pemuda yang sudah masuk dengan bendera putih. Masuk, terus itu bendera putih itu diturunkan, diganti merah putih. Dalam serbuan Kota Baru ada 21 orang pejuang dari Indonesia yang gugur dan 32 orang luka-luka. Sementara untuk senjata di gudang markas Jepang diamankan dan dibawa ke Kompleks Keraton Yogyakarta. Adapun 21 pahlawan yang gugur dalam serbuan Kota Baru yaitu Atmo Soekarto, Ahmad Jazuli, Abu Bakar Ali, Jasman, Juwadi, Johar Nur Hadi, Faridan M. Noto, I. Dewa Nyoman Oka,
Kalipan, Muhammad Sareh, Ngadikan, Sajiono, Sabirin, Sunarjo, Suroto, Supadi, Suparmo, Sarwoko, Subarman, Trimo, dan Muhammad Wardani. Para pahlawan itu sebagian besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Nah, di sini yang bisa kita itu adalah profesi yang sekarang ini kita lakukan itu ya harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, bisa dijagoke gitu loh. Jadilah orang yang profesional betul, jangan hanya bisa-bisaan iso-isoan itu. Bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa serbuan Kota Baru itu kini difungsikan menjadi kompleks perumahan Asrama Militer Korem 072 Pamungkas. Pada lokasi serbuan Kota Baru terdapat 3 barak tentara, 1 bangunan untuk gudang senjata, dan ruang tahanan. Dalam bangunan gudang terdapat 2 ruang yang dulu dipakai untuk penyimpanan senjata Jepang. Saat ini, 2 ruang itu difungsikan untuk gudang RW 3 Kota Baru dan ruang lainnya untuk pertemuan RW. Pada bagian belakang bangunan gudang senjata, terdapat bangunan yang dulu difungsikan sebagai ruang tahanan. Sekarang, tempat itu menjadi salah satu ruang Asrama Militer Korem 072 Pamungkas, Yogyakarta. 3 barak itu digunakan untuk sekarang warga RW 03. Itu dihuni oleh warga yang pensiunan maupun yang dinas di Korem 072 Pamungkas. Untuk warganya itu terdiri dari sekitar 150 karena terdiri dari 4 RT di Asrama Kompi Kota Baru. Ditambah barak yang satu ini itu dulu untuk gudang-gudang senjata. Selain itu, Monumen Serbuan Kota Baru dibangun sebagai penanda peristiwa di lokasi Serbuan Kota Baru Kompleks Asrama Militer Korem 072 Pamungkas, Yogyakarta. Monumen itu ditandatangani oleh Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Salah satu fungsinya yaitu sebagai pengingat terjadinya sejarah di tempat tersebut. Dengan mengingat kejadian sejarah, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia akan semakin bertambah. Selain itu, dengan mengingat perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia, kita juga akan semakin semangat untuk berjuang pada masa sekarang ini. Badan Kesatuan Bangsa ini lebih menitik beratkan pada bagaimana upaya-upaya untuk kondisivitas kesatuan bangsa itu sendiri, dan juga di dalamnya ada rasa pemuka nasionalisme, kebangsaan, kemudian mempertahankan ideologi dan pengamalan Pancasila. Kemudian frase kedua itu ada politik. Bakes Bangpol Kota Yogyakarta berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan politik dan demokrasi, sekaligus juga pengawasan organisasi masyarakat. Alhamdulillah ini bisa kita rangkum dalam berbagai kegiatan di Badan Kesbangpol. Selain nanti ada upacara peringatannya yang melibatkan seluruh masyarakat, pelaku dan pelajar, itu juga kita ada ziarah ke makam-makam para pahlawan dari ketiga peristiwa itu. Pada kegiatannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tidak lepas dari memupuk rasa nasionalisme, misalnya dengan mengadakan sosialisasi dan seminar kebangsaan yang bisa mempertebal rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Beberapa yang juga kita lakukan, ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Kami juga mengkawal berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter yang sudah ditetapkan di Dinas Pendidikan di era sekolah gitu ya. Jadi implementasi itu bisa dengan misalnya di kelas memasang gambar pahlawan, kemudian lambang-lambang negara, kemudian menyanyikan lagu nasionalisme, ini sudah dilakukan. Kota Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia, banyak keanekaragaman di dalamnya.
Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan para generasi muda untuk terus meneruskan perjuangan para pahlawan dan terus menggali dan mempertahankan nilai-nilai luhur sejarah. Dalam penerapan nilai-nilai nasionalisme kejuangan, kami harapkan anak-anakku, generasi muda, yuk kita terapkan semangat kejuangan para pendahulu kita, pahlawan kita yang sudah berjuang dan menghasilkan negara ini. Sesuaikan dengan umur kalian. Kalau masih taraf bermain, ya bermainlah dengan yang baik. Kemudian kalau sedang belajar, belajarlah dengan baik. Isi waktunya dengan hal-hal yang positif. Kemudian niatkan dalam diri anak-anakku semuanya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya yakin pemuda, anak muda Jogja mampu untuk itu, dan insya Allah dari Jogja untuk Indonesia ini tetap terus bergema. Dan satu juga yang kami sampaikan, tetaplah terus berprestasi karena Jogja ini adalah gudangnya prestasi untuk Indonesia.